Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah Muhammad ibn Abdullah haula wala quwwata illa billah. Karena diminta menanggapi dalam hal yang lagi viral, tentunya sangat genting bin penting yang harus ditanggapi. Ya, dalam hal ini saya mewakili Majelis Padepokan Sadulur mengambil sikap atas kejadian yang lagi viral. Majelis Sadulur berada di posisi tengah-tengah, tidak ke kanan, tidak ke kiri. Maksudnya itu ya membela yang benar. Tentunya yang benar siapa? Jelas Wali Songo, jelas sangat benar bahwa Wali Songo itu pendakwah yang as-sabiqun awwalun di wilayah Nusantara, khususnya Indonesia. Nusantara kan banyak, tapi ini lebih usah Indonesia. Namun adapun lembaga atau oknum yang menjelek-jelekan Wali Songo beserta keturunannya itu jelas salah. Jadi kita itu 1000% membela. Namun jangan sampai ketika kita sudah menang di atas angin, yang pihak sono sudah kualat gitu. Kualat dalam hal udah banyak yang sadar masyarakat bahwa si oknum itu atau lembaga itu sangat bersalah. Nah, sudah selesai, jangan bawa-bawa atau mengeneralisasi Habib atau FAM yang lain. Apalagi sampai membawa-bawa Habib Utsman bin Yahya. Sekali lagi, ini hanya tanggapan. Ini reaksi yang sudah ada, bukan mengadakan. Beda, ini reaksi yang sudah ada. Jadi jangan bawa-bawa Habib Utsman, karena Habib Utsman ini memang walinya sudah masyhur dalam tingkat keilmuan, maksud saya deh, dengan bukti karya-karyanya. Beliau itu difitnah dulu sudah selesai sebenarnya. Sekarang diangkat lagi cuma gara-gara kesel sama lembaga atau oknum yang menjelekan yang membuat kisruh di negara ini, khususnya dalam agama dan berbangsa. Cukup, akhirnya diangkat lagi. Dalam hal ini sekali lagi saya mewakili Majelis Padepokan Sadulur membatasi jangan sampai panjang kalebar sampai membahas sekali lagi Habib Utsman bin Yahya. Adapun keturunannya kita yang harus dihukumi yang jelas-jelas aja. Jika keturunannya jelek, ngomongnya jelek, bukan Habib Utsmannya, tapi pernyataan atau sikapnya anak cucunya. Kalau misalkan ya itu salah, ya katakan salah, jangan dibela keturunannya. Tapi ketika membahas Habib Utsman bin Yahya yang sudah jelas, ya dalam ini sekali lagi jangan sampai membias. Karena yang pertama, jelas Habib Utsman itu dakwanya secara kooperatif gitu. Dalam kitab Minhajul Istiqomah yang dijadikan titik lemahnya beliau, yang jadi bulanannya beberapa saudara-saudara kita dianggap ini adalah bukti bahwa beliau bersalah, tapi enggak. Kitab itu hadir setelah beberapa tahun setelah perang geger Cilegon, Banten, Karawaci, Lipo sampai ke Bekasi, Karawang. Setelah gitu, artinya beliau menanggapi setelah melihat kondisi yang ada. Kondisi apa? Yang pertama, alim ulamanya sudah banyak yang meninggal, para tokoh-tokoh agamanya, para sesepuh sudah baik yang meninggal. Kenapa banyak yang meninggal? Karena tokoh agama zaman dulu itu langsung turun ke jalan berperang. Berbeda para tokoh agama yang zaman sekarang yang duduk di majelis atau di masjid. Kalau yang zaman dulu perang yang paling terkenal perang Pangeran Diponegoro, itu menghabiskan biaya yang sangat banyak bagi kaum Belanda. Perang Menteng, perang Imam Bonjol, dan perang-perang yang lainnya, sampai dapat isu bahwa kok Islam kalah terus sama orang-orang kafir. Nah, ini isu ini untuk membendung isu ini bahwa kok Islam dengan torikohnya ya Samaniyah, ada Tadiliyah, Qadiriyah, Naqsabandiyah, itu pemimpinnya kalah semuanya, sampai di tahun 1825 pada puncaknya tetap kalah. Nah, ini yang ditanggapi oleh Habib Utsman bin Yahya ketika sampai ke Jakarta. Ada beberapa pergolakan, makanya disebut geger. Geger itu bukan antara penguasa dan penguasa, tapi penguasa dengan sekelompok masyarakat. Beliau melihat kondisi ini menyelamatkan
akidah umat yang digerogoti. Waktu itu ada beberapa misionaris, salah satu yang terkenalnya Dr. Snodgrass. Nah, disitulah beliau melihat jangan sampai sisa ulama ini tetap terkikis, akhirnya nggak ada yang berdakwah di wilayah Jakarta khususnya dan wilayah sekitarnya. Kalau yang sekarang Jabodetabek gitu. Nah, disinilah beliau dikategorikan dakwahnya kooperatif. Adapun kitab itu hanya siasah politik, ya, supaya ada pendampingan pengawasan kepada pihak penguasa. Waktu itu sekali lagi Belanda sangat jauh. Jadi kalau misalkan dakwah kooperatif dibilang salah, sangat salah. Berdirinya NU, berdirinya Muhammadiyah dan lembaga-lembaga yang lainnya, Serikat Dagang Islam, itu dapat legitimasi dari pihak-pihak Belanda. Memang Belanda penguasa waktu itu. Sekali lagi ini menyelamatkan, jangan sampai ada janda-janda, anak yatim, kekacauan yang ada. Tapi terbukti kok sampai sekarang kitabnya kita kaji, yang sifat 20 yang masyhur itu, seperti Aqidatul Awam, itu bukti-bukti beliau itu. Jadi beliau hanya mengkader. Memang beliau dari dulu dapat fitnah, namanya dekat sama pemerintah, apalagi pemerintah kolonial, pasti dapat fitnah. Jangankan zaman dulu, sekarang aja yang ada, kalau kita atau ulama atau tokoh agama dekat sama pejabat oknum pemerintahan, dekat-dekat negara, dianggap penjilat. Apalagi zaman dulu yang jelas-jelas Belanda pemerintahannya. Ini bukti pengkaderannya apa? Beliau punya murid. Siapa? Kiai Marzuki. Siapa beliau? Tokoh ulama di Jakarta. Punya murid sangat banyak. Salah satu murid yang paling terkenal tokoh pahlawan Kiai Nur Ali. Siapa yang nggak kenal? Nah, ini bukti pengkaderannya. Lalu Habib Ali yang insya Allah akan diusung oleh NU sebagai pahlawan. Siapa Habib Ali? Muridnya Habib Usman. Apa pergaulan beliau? Ngumpetin Bung Karno. Siapa Bung Karno? Tahu sendiri semuanya. Jadi beliau itu ya wasilah pergerakan secara kooperatif. Ini bukti-buktinya beliau dakwah secara kooperatif gitu. Jadi beliau itu menahan jangan sampai ada pergerakan peperangan di kitab itu. Di kitab Minhajul Istiqomah pokoknya melarang antara kekuasaan dengan kekuasaan. Waktu dulu belum ada kekuasaan kita, masih per wilayah. Contohnya Indonesia lawan Jalan Bakti misalkan, ini pergerakan per wilayah, Indonesia lawan ini, jadi nggak bisa, pasti akan kalah gitu. Ini beliau ini dakwah siasah gitu, fikih siasah. Katanya beliau difitnah punya rencana dari Belanda, rencana penghargaan Mufti Betawi. Sebenarnya Mufti itu bukan dari kalangan Habaib atau Habib Usman, masih ada lagi sebelumnya. Karena beliau itu Mufti Betawi dekat pemerintah kolonial, dianggaplah salah. Kepentingan kolonial dibenarkan, enggak juga. Dulu ada kepentingan umat Muslim yang tergeser. Nah, beliau langsung ke Belanda. Rencananya nggak taruh di sini, tapi taruh di Pantat. Ini bukti protes. Artinya beliau nggak melulu menjurus kepada kepentingan Belanda. Beliau protes sama pemerintah Belanda, pergi ke Istana Bogor, lalu ngomong, tolong yang peternakan babi yang ada di wilayah sungai dipindahkan, karena itu akan mendatangkan najis dan air itu buat bersuci bagi umat muslim khususnya sekitarnya. Akhirnya dengan keberanian beliau yang sampai ditaruh di Pantat rencananya, Belanda masih memandang beliau sebagai Mufti Betawi waktu itu. Akhirnya dipindahkan, peternakan babi tidak ada di pinggiran sungai, dipindahkan. Ini salah satu bukti bahwa beliau itu nggak melulu membenarkan kepentingan Belanda. Sebenarnya masih banyak sekali ya. Yang paling terkenal tuh beliau tuh membumikan amaliyah Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai dasar akidah yang sifat 20 itu. Ya sampai sekarang banyak banget kitabnya. Zaman dulu nggak akan bisa beredar perpustakaan, mencetak nggak boleh sembarangan, tapi beliau sampai kita rasakan karya-karya sampai sekarang. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena beliau bisa berdakwah secara kooperatif. Sekali lagi jangan jadikan alasan untuk kita benci gara-gara oknum atau lembaga yang salah. Saya katakan, saya tidak membela oknum lembaga yang salah gitu. Mentang-mentang kita di atas angin, jangan sampai kita membenci sampai ke Habib Usman bin Yahya. Artinya saya menanggapi hanya satu Habib Usman bin Yahya, karena yang di internet, yang di media sosial, yang lagi viral, hanya beliau yang kena fitnahan. Kita takzim
kita mahabbah kepada beliau, mohon kepada saudara-saudara yang kami yang benar jangan diteruskan, dan bagi kepada saudara-saudara kami yang salah yang sudah jelas dari di awal, tolong meminta maaf khusus kepada Ketua Wali Songo. Semoga semua legowo, kita hidup bermasyarakat, bertoleransi. Kalau misalnya kita bersatu, insya Allah kita kuat, Indonesia semakin jaya. Mohon maaf atas khilaf ucapan maupun perbuatan. Ini niat hanya sebatas keinginan meluruskan atau supaya kita sila asuh, supaya kita berdamai sampai ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena yang sedang viral ini, kalau kita lihat dengan kacamata umum, Indonesia ini para ulamanya memang sedang diadu domba bagaimana caranya biar banyak berpecah belah di kalangan ulama, sehingga dampaknya sangat besar. Kalau perpecahan atau ketidaksukaan di antara kalangan pejabat atau umaro itu berdampak menurut saya hanya 50%, tapi jika di kalangan ulama ini yang sangat bahaya, karena masyarakat pada umumnya, kita orang muslim pada umumnya berpatokan ulama itu sebagai barometer hidup kita, karena tuntunan beragama kita berpegang teguh kepada para ulama yang kita cintai tentunya. Jikalau memang ada hal-hal yang terkait masalah menjerumus kepada perpecahan, sekalipun kita tidak suka, ya minimal kita sebagai orang awam yang tidak mengetahui sejarah, hal-hal terkait masalah nasab, ya terkait masalah sejarah Wali Songo khususnya, atau fan-fan dari habaib, maka lebih baik kita diam, karena itu selamat. Biarinlah para pakar dan ahli yang berbicara. Dan saya mohon juga kepada saudara-saudaraku semuanya dimanapun berada, dari kalangan manapun juga, apalagi yang para kiai yang sudah banyak santrinya, muridnya di mana-mana, ayo kita satukan dengan bahasa-bahasa yang menyatukan. Artinya bukan menambah api, karena ini adalah mendekati musim politik sangat panas, sangat sensitif, ya. Mudah-mudahan harapan kita semuanya, para ulama, baik dari kalangan habaib, para kiai, baik yang dari keturunan Wali Songo, yang juga dari keturunan Rasulullah, para habaib, para sayyid, semuanya bisa memberikan nasihat atau sikap yang sangat bijak agar umat adem untuk meredam semua yang ada, yang kita hadapi, dan isu-isu yang keluar dari lisannya orang-orang fasik, ya. Mudah-mudahan dengan sikap yang sudah disampaikan oleh Ustadz Obid atau Gus Obid, insya Allah mudah-mudahan bisa mendamaikan hati kita semuanya, sehingga kita tidak mudah terjerumus ikut-ikutan membenci oknum atau membenci golongan yang seakidah tentunya khususnya, dan sebangsa dan setanah air. Tentunya kita cinta NKRI, jika kita cinta negara kita ini, ya ayo sama-sama, nggak bisa dari satu golongan yang menyatukan, kita bareng-bareng, baik dari kalangan masyarakat,
dari kalangan pejabat, umaro, terlebih-lebih para ulama. Insya Allah mudah-mudahan berkah untuk NKRI yang kita cintai ini. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Gus Obed telah memberikan sikapnya yang sangat bijak untuk meredam dan memadamkan api yang sedang bergejolak di tengah-tengah masyarakat kita yang sedang kita hadapi semua. Insya Allah mudah-mudahan berkah untuk kita semuanya, berkah untuk Indonesia, khususnya Majelis Padepokan Sadulur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.